Ya. Stay awake to kill the shadows. Kill the shadows. Nah, jumpa lagi dengan saya Agus Hardiman dari YouTube Arsonika, channel tentang produksi musik dan audio, juga tentang bisnis musik ya. Nah, video ini adalah lanjutan dari proses produksi singlenya Ponsatrio, sahabat saya, yang lagunya gahar ya, ngerok banget ya. Kita udah tag gitar sebelumnya yang ada di video ini. Nah, kalian nonton dulu ya, karena di situ saya bahas gimana kita cara miking gitar dengan amplifier dan beberapa mic ya, 3 mic ya. Nah, itu kenapa pakai mic, apa yang dipakai, kemudian preamp-nya apa ya. Jadi itu kita akan lanjutkan kali ini dengan rekam vokal. Nah, ini produksinya kan di studio teman saya, Guru ya, yaitu Studio 69C. Nah, di situ alat-alatnya termasuk dari mic, kemudian preamp dan kompresor dan sebagainya sangat lengkap ya, lumayan lengkap lah. Mungkin bukan sangat lengkap tapi lumayan lengkap. Jadi memang enaknya kita tuh kalau produser itu seperti kita mau melukis kanvas kosong, kita seperti dikasih cat dengan berbagai macam warna. Ya, akhirnya waktu kita melukis tuh jadi lukisan kita bisa indah karena dari preamp A dan mic A itu jadi dapat warna apa, nanti dari mic B dengan preamp X itu dapat warna apa. Nah, kalau kalian cuma pakai satu mic dan satu preamp, ya itu seperti kalian cuma punya satu warna cat ya, misalnya warna biru. Jadi akhirnya kita cuma main gradasi aja, ada biru muda, biru tua. Tapi kalau dengan mic dan preamp yang lebih dari satu, kita bisa eksperimen dengan color ya. Nah, itulah yang saya lakukan waktu produksi Kill the Shadow-nya Ponsatrio ya. Nah, mungkin banyak dari kalian akan komen, wah, kita tuh nggak punya alat-alat itu, gimana dong? Ya, jadi sebenarnya saya tuh bikin video ini bukan untuk meminta kalian untuk beli mic mahal atau preamp atau kompresor mahal, bukan. Nah, saya pingin kalian dengan tahu apa instrumen atau alat yang dipakai, kemudian bagaimana bunyinya, bunyi hardware itu, dan mic yang bagus itu, kalian akhirnya mempunyai wawasan sound pada saat kalian bekerja dengan alat yang kalian punya, apapun itu, betapapun harganya mungkin minimal gitu ya. Jadi itulah yang saya pingin buat dengan video ini. Tujuannya bukan untuk supaya kalian harus beli alat-alat ini, bukan, tapi supaya kalian tahu. Jadi banyak orang yang nanya ke saya, misalnya kalau produksi yang bagus itu gimana, kalau mixing yang bagus itu gimana ya. Masalahnya kenapa orang zaman dulu kok bisa produksi bagus? Karena mereka tahu bunyi alat-alatnya itu. Atau Grammy Award winner itu sekarang kalau pakai plugin, dia kok bisa bagus walaupun cuma plugin, kok kita nggak bisa? Nah, karena si orang-orang itu, engineer itu, mereka tahu bunyi hardware aslinya atau mic aslinya. Jadi waktu mereka ketemu plugin pun, mereka udah punya peta di wawasan mereka bahwa gue pingin sound yang kayak hardware si A, gue pingin bunyi si gitarnya tuh kayak di miking pakai mic B. Nah, itulah jadi yang nggak ada di pemula, karena pemula nggak tahu bunyi-bunyi itu. Akhirnya waktu menggunakan plugin kok hasilnya malah jadi nggak maksimal. Nah, itulah misi dari video yang saya buat ini, supaya kalian nanti bisa setidaknya tahu tujuan akhir bunyinya itu seperti apa dengan alat yang kalian punya sekarang ataupun dengan plugin ya. Oke, saya mau lihatkan sekarang proses tag vokalnya Ponsatrio itu yang saya dan teman-teman produser dan Ponconya juga udah memilih mic dan preamp apa. Ya, jadi ceritanya seru sih sebenarnya. Jadi produksi itu di Studio 69C itu adalah, nah, kita pilih dulu
mic yang kita mau pakai, misalnya mic A. Lalu di Studio 69C itu ada beberapa outboard gear tuh ya preamp, kompresor, mana. Kita coba beberapa mana yang cocok dengan mic itu. Nah, karena apa? Jadi saya bilang itu Tritunggal. Tritunggal itu adalah mic, vokalis, dan preamp itu semua harus berjodoh. Ya. Jadi kalau kalian cuma pakai satu mic dan satu preamp, atau bahkan preampnya bawaan audio interface, itu belum tentu itu jodoh yang paling baik. Baik untuk vokal kamu ataupun untuk mic kamu, ya. Nah, makanya di studio rekaman profesional tuh biasanya mic-nya banyak, preamp-nya juga banyak. Nah, itu untuk mencari jodoh. Ya, jodohnya bukan cuma mic dan preamp, tapi vokalisnya. Nah, di dalam hal ini lagu Kill the Shadow itu ya lagunya lagu rock, dan Ponco Satrio yang komposer lagunya dan juga gitarisnya yang ngisi gitar itu vokalis juga. Nah, dia nyanyinya juga powerful. Nah, itulah, jadi kita mesti cari kecocokan mic apa yang cocok untuk Ponce itu ya, dari mic yang ada di studio. Nah, kalau udah dapat mic yang cocok sama dia, lalu kita cari jodoh preamp-nya apa. Preamp-nya itu kita coba beberapa itu waktu itu. Ya, waktu di studio itu ya. Got to stay away to kill the shadows. Kill the shadows. Di solo dulu, vokal yang Manly. Record yang Manly matiin dulu deh. Ya, coba. Ini yang Manly. Manly. Coba. Musiknya buka juga. Nggak usah. Vokal aja. We all made mistakes, don't live at hollow. Ya, ada langsung yang gua. Got to stay away. We all made mistakes, don't live. Nah, akhirnya kita pilih lah. Udah ketemu lah mic 1 dengan preamp A. Ini tadi udah coba rekam sambil Ponco latihan. Jadi tadi mic dari JM atau Audiel yang cup kita coba dengan 2 preamp ya, yaitu Manly Foxbox dan juga yang satu dengan UA 610 ya, 610. Jadi karakternya memang beda ya. Jadi memang kalau yang Manly ini lebih attack ya, lebih warm dia ya. Nah, kalau ini lebih bright, tapi karena ini ada kompresornya, tadi juga kompresornya saya agak banyak ini, jadi lebih smooth ya. Ya. Nah, jadi untuk yang mic ini kita pilih mic tabungnya Audiel, kita pakai ini UA 610. Nah, kemudian kita akan coba dengan mic yang kedua. Ya, SM57 yang saya mau coba sama ini nih, Manly Foxbox ya, oke. Lalu kita coba mic berikutnya. Nah, kenapa? Itu mungkin orang, loh bukannya kalau rekaman vokal cukup satu mic. Ya, itu cara saya memang. Jadi dalam arti normalnya kita rekaman tuh hanya dengan satu mic. Tapi begitu ada lagu yang penting atau yang memang banyak waktu untuk kita eksperimen, dan di studio yang punya banyak mic dan preamp, saya senang banget untuk eksperimen ya. Jadi eksperimen, wah ini mic ini karakternya apa, cocok dengan vokalisnya, kemudian dengan preamp yang mana. Itu. Nah, tapi nanti kenapa saya sampai 4 ya? Karena menurut saya itu sampai 4 itu baru dapat apa yang saya mau ya. Nah, itu mungkin aneh ya. Jadi mic juga begitu, sama seperti speaker, nggak ada mic yang sempurna, bisa menangkap semua frekuensi, semua attack, semua detailnya. Pasti itu butuh beberapa mic ya. Nah, itulah makanya kita pakai sampai 4 mic dan 4 preamp. SM itu pakai Manly, keren banget. Dalamnya beda kan? Beda ya?
Berarti sekalian yang satu ya berarti ya? Iya, yang 19 aja kan? Oh iya, Manly kan? sip, udah sama Manly kan? Pas. Ya, kita lagi mau tes mic Shure SM57 yang dibilang mic buat ampli gitar, tapi enggak, buat vokal juga bisa. Dengan nanti coba kita eksperimen ya. Jadi ini mic dynamic, nanti kita bandingin yang Shure sama Sennheiser. We all made mistakes, don't leave it hollow. Got to stay away to kill the shadows. Kill the shadows. Kita mau coba Sennheiser. Ini MD 441 ya? Ya. 441 ya? Gila. Mari kita tes. Siapakah yang menang dengan SM57 gua? Round 3. Shadows, kill the shadows. The girls cold, try to hold your soul. Speak through a word just to be. SM57 mas? Bukan, ini Itu yang terakhir. yang pertama itu kan? dulu. Yang SM57 aja dulu yang. Yang ini pak. Nah. Ini SM57. We all made mistake, don't leave it hollow. Stop. SM57 oke juga ya? Iya. Coba bandingin dulu sama Ada yang lain. We all made mistake, don't leave it hollow. Got to stay awake to kill the shadows. Kill the shadows. Nanti Ribbon perlu. Oh. Perlu banget itu. Gue cuma iya. Baik. Stand-nya pakai mana? Itu bisa kan? Belum seberapa ya Mas Apa? Mojo? Mau bareng. Belum seberapa ya? Pakai yang itu. Leave it hollow. Got to stay away to kill the shadows. Kill the shadows. Ya, kita udah tadi set 3 mic ya. Ini ada audio. Kemudian ini pakai preamp apa tadi ya? Audio. UA ya. UA kan? Nah, terus yang ini Sennheiser, dia pakai yang Manly ya. Lalu ini U87 pakai MVC. Nah, ini satu mic lagi yang kita mau pakai ya. Jadi jangan kaget, nanti ada 4 karakter berbeda yang kita satukan ya. Nah, coba. Ini jagoan saya nih. Royal Lab R10. Kalau guru, Ribbon juga. Woi, ini Rusia nih. Mic Rusia. Jadi MJI 5202. Ini bukan sponsor ya, karena nggak ada yang distributornya nggak ada di sini. Nah, kita mau tes. Jadi dua ini dengan preamp Frontliner SPL ya. Jadi mana yang lebih bagus nanti kita akan pakai. Tapi ini karakter ini pasti berbeda dengan ini ya. Ini lebih dark ya. Sangat dark ini. Oke, kita coba dengan Ponco. Alright. Gitaris yang merangkap vokalis. Nah, ready? Security juga. Oke. Kacau. Sip. Thank you. Saya mau dengerin dulu bunyi akhirnya ya, bunyi akhirnya. Jadi di sini saya produksinya atau rekamannya di Cubase Pro ya. Ya, ini saya pakai Cubase Pro 12. Dan ini semua masih mentah ya. Jadi kalau dilihat ini dari misalnya vokal ini ya nggak ada apa-apa, nggak ada EQ, nggak ada apa-apa ya, nggak ada equalizer, nggak ada apa-apa. Jadi ini asli, termasuk gitarnya juga. Yang gitar yang ini juga hasil rekaman asli waktu yang saya udah bahas di video itu kan. Ya, cuman ini memang belum di mixing ya. Jadi kalau nanti jangan komplain kalau kok bunyinya belum kayak hasil jadi. Ya emang baru hasil gitar raw itu hanya mentahnya aja ya. Tapi sekarang saya mau fokus di ini nih.
Kalau dilihat ini saya selalu memberi nama track dengan detail. Ya, makanya ini jadi ada Vox, vokal berarti. Audio itu mic-nya ya. Itu mic dari Joseph Manurung ya. Itu yang tabung. Kemudian waktu itu kita coba beberapa preamp, akhirnya berjodoh dengan UA610. Ya. Nah, itulah jadi Audial Tube dengan UA610. Nah, inilah tracknya, rekamannya. Ya. Lalu kita pilih mic kedua, mic Sennheiser. Ya, itu MD441U ya. Itu dynamic ya. Ya, dynamic. Kemudian kita coba juga beberapa preamp, ternyata yang cocok itu dengan Nanley Voxbox ya. Yaitu salah satu preamp yang legendaris juga itu ya. Akhirnya dapatlah rekaman ya. Sorry, sebenarnya bukan dapat rekaman gimana, maksudnya ini nanti kita pasang kan part-partnya kan. Lalu saya punya mic Neumann U87 yang saya bawa juga, lalu kita cari jodohnya MPC 100A ya. Jadi itu berjodoh dengan itu ya. Lalu Guru yang punya studio juga punya mic dari Rusia ya, Octava MJI ya. MJI 5202 ya. MJI 5202. Nah, itu cocoknya kita udah coba beberapa preamp dengan UA2610. Ya. Nah, setelah dapat jodohnya itu akhirnya kita pasang di depan pons semua mic itu, lalu kita rekam ya. Nah, jadi ini sebenarnya hasil nyanyi sekali. Ya, jadi kalau dilihat nih waveformnya hasilnya berbeda, jadi frekuensinya berbeda ini masing-masing. Nanti akan saya dengarkan hasilnya ya. Ya, ini dia setting final dari 4 mic dan 4 preamp ya. Jadi berapa jam dari kita ya? 4 jam. 4 jam untuk cari 4 jam. sound dan testing eksperimen ya. Emang harus begitu demi hasil mentah yang maksimal. Oke, kita langsung mulai take beneran sekarang. Won't go far, sick and tired, you're dead inside. Udah beda ya, sip. Ulang lagi. Oke. Ya, jadi mau take yang first ya, permintaan si Ponco adalah ini masih baru mulai, jadi lebih lirih lah. Nah, tapi lirih itu banyak artinya ya, tapi karena ini nanti bakal di refnya bakal meledak atau power banget ya, di sini dibikin lebih lembut, tapi lembutnya lembut yang enak ya. Jadi di sini sebenarnya udah permainannya preamp ya, contohnya tadi ditambahin high-nya di sini di mid low-nya di 200 Hz ya, 1,5 decibel, high-nya nggak ditambahin. Ini karena udah karakternya agak bright. Nah, tapi di sini nih, di UA yang ini, ya jadi UA yang ini tuh yang buat ribbon. Mic ribbonnya itu ditambah high-nya 1,5 decibel. Nah, tadi yang penting lagi fase. Jadi kalau kita ada 4 preamp, 1, 2, 3, 4 preamp ini, kita harus cek fasenya. Cok, Ya. coba lu nyanyi yang first, gua mau tunjukin. Ya, ini yang kebalik fasenya, coba. Different sound Nah, ini. is all yours Nih, now. kebalik fasenya. Stop, live alive. Ya, ini saya balik fasenya. Coba ulang lagi, Cok. The different sound Make a big difference. is all yours Jadi jangan lupa now. untuk ngecek Stop, live fase. Ini juga alive. ada fasenya. Nih, coba ya. Lagi, Cok. The different Tuh, lebih dark sound dia. is all yours Kalau ini now. Stop, live lebih alive. open. Ini juga ada. Lagi, sekali lagi. The different sound Tuh, lebih tipis. is Auto all phase, yours berarti kebalik nih now. fasenya. Stop, live alive. Nah, jadi kombinasi ini harus dicek semua fasenya ya. Sound is all yours now. Stop, live alive. Won't go far.
Sick and tired, you're dead inside. Kurang ya? Yang stay awake-nya aman gak, Mas? Jadi yang kill the shadow-nya aja? Oh, oke. Oke. Ya. Stay awake to kill the shadows. Kill the shadows. Oh iya. Kayak gitu terus tuh. Jadi tambah gitu sama ada suara. Tinggal itu aja cuman gitu aja kan. Asik. Tapi mulai dapat ya. Maksud gue gitu tuh Bener-bener. produksinya. Wah, ngeri. Kita dengerin Legend nih. baik. Studio Dari 69C nih. Bakalan jadi legend nih. Wah, ini. Ayo. Tumpahkan lah. Tumpah. Di sini jelas banget pengarangnya. Asik. Salah nyanyi, salah. Enak ya ya. The day round town is all yours now. Kasih pelajar Avenger dikit. Reverse. Iya, oh iya. Tapi sedikit lah nanti bahas. Ya, dikit-dikit aja. One girl far, sick and tired, Ekor-ekor you're lah. dead inside. 19 Snail gitu maksud gue. When your time is gone, we all made mistakes. Don't leave it hollow. Waduh, asik gokil nih. Got to stay 69 nih, bahaya away 69. to kill the Siap-siap banyak dateng ini. Kill the Mainnya. shadows. Tambah mic 500.000. Satu mic 100.000 aja lah. Satu preamp nambah. Oh, gokil. Nggak bisa sama. Udah jadi ini jadi proses yang natural jadi buat Iya. dengernya. Benar. Iya tadi Ya, banget temponya. waktu awal kan pasti kaget. We all Sekarang udah ya made udah kayak lagu baru mistakes. gitu. Iya, lagu baru. Don't Iya, leave kayak it sama lu, Mas. Iya. hollow. Makanya lu Fresh lagi. modifikasi. Iya. Got to stay away to kill the shadows. We all made mistakes. Don't leave it hollow. Yang backing-backingnya layer bikin lebih soft lah. Iya. Got to stay awake to kill the shadows. Kill the shadows. Swallow your hate. Kill the shadows. Wah, Swallow your hate. Saya mau dengerin dulu, mungkin setengah aja deh ya. Tapi biar dapat gambaran. Tapi ini drumnya masih MIDI ya, masih MIDI. Kemudian apalagi ininya deh, nggak ada bass, belum ada bass ya. Jadi cuman drum, gitar, sama vokal. Nah vokalnya ini ada layer. Contohnya di sini itu ada vokal dari backing vokal Ponco juga ya. Dia menyanyi layer. Nah ini satu pasang ini. 4 ini satu pasang. Ini 4 satu pasang. Nah, jadi yang 4 ini saya misalnya panning di kiri. Lalu yang ini yang kanan, ya. Nah, ini juga sama. Ya, ini 4 kiri, 4 kanan, ya. Lalu di sini ada hanya 4 track, itu karena ini yang whisper. Whisper tuh bisik-bisik. Jadi ada satu bagian kecil yang nyanyi bisik-bisik. Mungkin nanti nggak terlalu kedengeran sih. Ya, oke, kita coba dengar.
day around town is all yours now. Stop, live a life. Won't go far, sick and tired, you're dead inside. When your time has come, where no one was right, let the light shine. Swallow your hate. We all made mistakes, don't leave it hollow. Got to stay awake to kill the shadows. Kill the shadows. Fire grows colder, try to hold your soul. Speak through word just to be. Seru lah. Saya udah bikin bass ya, jadi saya selalu bikin bass atau kalau di Keybase istilahnya grup outputnya, supaya kalau mau di solo udah langsung sekali klik, atau mau dikurangin volumenya udah satu sekali klik, semua juga bisa. Atau mau ngedit nanti bisa dibikin grup juga ya. Yang ini nih ya, ini grup edit ya, jadi kita bisa langsung edit semuanya gitu ya. Nah tapi ya ini ya, jadi di sini bassnya oke. Saya solo ini ya, jadi saya mau dengarkan pas bagian. Jadi lagu ini tuh ada dua bagian ya, bagian verse dan chorus ya, udah tahu pasti ya. Cuman maksudnya dua bagian dalam arti bukan itunya sih sebenarnya, cara bernyanyinya. Nah, jadi pas saat kita produksi, kita mesti tahu tuh karakter penyanyinya dalam lagu tersebut apakah sama dari awal sampai akhir atau ada yang berbeda. Nah, ini di bait itu cenderung lirih istilahnya. Lirih itu apa ya? Bukan bisik-bisik tapi lirih lah. Jadi nyanyinya bukan yang lantang, tapi pas di refnya yang powerful dan lantang ya. Nah, itu harus beda setting. Nah, kalau mic-nya kan kita ribet banget kalau harus ganti mic ya. Jadi mic-nya tetap sama, yang dirubah settingnya itu adalah preamp-nya. Ya, contohnya yang di bagian verse ini cocoknya dibikin bright, lebih bright daripada yang di chorus ya. Chorus tuh lebih dark ya. Jadi biarkan yang instrumen lain yang lebih bright nanti ya. Kalau udah mixing gitu ya. Oke, saya mau dengerin dulu yang bait ya. Ini gabungan 4 mic ya, dari Audiel, Sennheiser MD, Neumann U87, Octava MJI ya. Nanti akan saya dengarkan satuannya ya. The day around town is all yours now. Stop, live a life. Won't go far, sick and tired, dead inside. When your time has come, where no one was right, let the light shine. Swallow your hate. We all made mistakes, don't leave it hollow. Ini yang pertama. The day around town is all yours now. Stop, live a life. Sini. The day around town is all yours now. Stop, live a life. Nih. Day around town is all yours now. Stop, live a life. Nih. Day around town is all yours now. Stop, live a life.
Itu ya. Jadi semua punya karakter yang menyumbang ke bunyi gabungannya. Nah, itu ya. Itu bunyinya kedengeran berbeda ya. Kalau kalian nggak denger ya jangan dengerin pakai speaker handphone ya. Tapi kalau denger pakai headphone yang memang bagus atau yang standar untuk mixing atau di speaker monitor ya. Ya, itu ya. Jadi itulah, jadi memang gabungan beberapa mic dan preamp itu menjadi bunyinya lebih padat dan lebih tebal ya, dan lebih gahar juga ya. Nah, kalau kalian memang nggak punya mic seperti ini, preamp seperti ini, ya itu setidaknya kalau kalian masih punya 2 mic ya, nah itu kalian bisa eksperimen dengan 2 mic itu rekaman ya. Tapi asalkan 2 mic itu punya karakter yang berbeda ya. Memang bisa aja dua-duanya kondensor, tapi kan kondensor juga karakternya bisa berbeda banget itu, bisa. Jadi tapi pastikan bahwa itu berbeda, akhirnya menyumbang kalau digabungin jadi tambah lebih daripada individualnya atau summingnya semuanya itu lebih greater than the individual. Itu aja sih ya. Jadi silahkan tanya tentang ini, dan sekali lagi bahwa bukan saya menyuruh kalian untuk belanja mic dan preamp yang tadi yang mahal-mahal itu ya, bukan. Tapi kalian cukup dengarkan aja bunyinya, setidaknya di otak kalian tuh udah tertanam, oh bunyi mic ini tuh bunyinya begitu ya. Lama-lama nanti kamu pakai mic kamu tuh kamu bisa ngejar ke situ ya, walaupun mic kamu mungkin tidak semahal yang ini ya. Itu sebenarnya maksud saya bikin video seperti ini ya. Jadi banyak yang salah kaprah, wah belum apa-apa tuh udah komennya udah, saya nggak punya alat ini, ngapain gua dengerin. Bukan itu, justru kita gimana nanti mungkin pakai plugin bisa meng-create sound seperti hardware ini ya. Oke, semangat untuk berkarya terus dengan apapun yang kalian punya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat videonya. Ditunggu lanjutan video ini di mana kita akan merekam drum. Ya, itu lebih seru lagi tuh ya daripada yang ini ya. Karena pada drum itu banyak tracknya, banyak instrumennya ya. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Salam audio, salam Arsonika.